Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Kemarin juga Pak Prabowo sampai hari ini juga masih ada video-video yang mengatakan itu ditunggangi asing, awas karena ada asing dan sebagainya. Saya pikir nggak usah lebar ke sana Pak Prabowo. Karena ini apa? Pemantiknya itu adalah kebijakan pemerintah yang tidak bijak itu. Itu yang membuat rakyat ini kepanasan sehari-hari, tambah itu, tambah ini ya. Ini saya ada beberapa catatan ya. Yang pertama, 2 minggu setelah Bapak dilantik itu ada pajak naik PPN 11 menjadi 12%, ribut dibatalkan. Kemudian Bahlil membuat keputusan gas 3 kg tidak boleh dijual di retail, ribut dibatalkan. Apalagi kemarin PPATK memblokir rekening jutaan rekening rakyat itu, ribut dibatalkan. Apalagi data MBG yang tidak jelas sampai sekarang. Itu yang saya bilang kemarin, Bapak bilang 21 juta mengcover anak kita sudah makan itu dari 2.000 dapur yang ada. Itu sama dengan bohong, karena kalau sampai 2.000 mensupport 21 juta itu sama dengan satu malam mereka harus memasak 11.000 porsi. Itu sudah tidak masuk di akal. Hal-hal semacam ini karena Bapak terima dari laporan-laporan kosong saja gitu. Nah ini karena memang sifat Bapak adalah orang yang suka menerima laporan baik-baik saja, tidak mengkritisi, tidak merecek, cek dan recheck dan sebagainya. Itu kelemahan Bapak memang yang saya sampaikan kemarin itu. Dalam angka-angka Bapak kurang cermat begitu ya. Memang karena ini soal kapasitas Pak ya. Kalau buat Bapak dulu memang jadi komandan di Kopassus itu membawahi 3.000 orang paling gitu kan. Tapi sekarang Bapak presiden Pak, membawahi rakyat 285 juta. Jadi beda cara penanganannya. Jadi bukan cuma menjadi presiden, Bapak harus menjadi pemimpin. Beda. Value-nya beda Pak. Presiden itu jabatan, pemimpin itu adalah sebuah sosok, seorang sosok yang betul-betul bisa mengademkan atau memberi arahan yang efektif dan efisien kepada masyarakat gitu. Kalau cuma pencapaian menjadi presiden, Bapak sudah mencapai itu gitu. Tapi apakah itu cukup? Tidak cukup. Tapi kalau target Bapak cuma mau jadi presiden, ya sudah. Sebaiknya besok akhir tahun Bapak mundur saja gitu, nggak usah lagi jadi presiden. Kan sudah tercapai jadi presiden. Tapi Bapak tidak bisa jadi pemimpin gitu kan masalahnya. Nah, berikutnya apa lagi? Laporan penurunan kemiskinan, pengangguran, semuanya bullshit ya kan. Tim Koperasi Merah Putih bubar juga nggak jelas itu. Terus apa? Koalisi Merah Putih katanya bekerja luar biasa. Apa yang luar biasa? Oh, yang luar biasa itu cuma mulutnya saja kan. Ya kan? Nusron bilang tanah mau disita, dibilang itu bukan tanah mbahmu. Apalagi Saifullah Yusuf mengatakan anak yang sakit perut karena belum terbiasa makan enak. Itu loh, keracunan sudah hampir tiap hari. Kemarin di NTT, di Belitung, di mana-mana. Yang kayak gitu tuh kan kalian harus aware ya kan. Belum lagi kemarin diributkan soal nampan yang kayaknya kena minyak babi dan sebagainya. Sebenarnya itu kan ada food grade yang bisa diukur. Dia 304 atau 202 gitu kalau di stainless steel itu. Harusnya dari dulu kita tahu kita punya kemampuan membuat itu dalam negeri. Tiba-tiba diimpor dari Cina. Ini kan soal proyek yang duitnya triliunan itu kan. Jadi Bapak kecolongan terus ya. Apalagi PBB di beberapa daerah naik ratusan ribuan persen. Anggaran hotel pejabat itu diekspos semua menjadi 9,3 juta per malam. Katanya efisiensi. Bu Sri Mulyani ini sebagai seorang Menkyu itu menjadi kayak lepas kendali sekarang ya. Jadi anggaran mobil dinas yang kemarin itu untuk eselon 1 dari 800 juta menjadi 900 juta. Jadi semuanya itu dibaca oleh rakyat karena sekarang ini bukan zaman Orde Baru yang semua pintu komunikasi bisa ditutup. Sekarang ini Pak, ini zaman medsos terbuka ya. Ya, jadi Pak Prabowo ya memang dalam kancah perpolitikan Bapak kembali ke Indonesia itu dengan kekuatan uang membuat partai. Bapak membeli orang-orang yang loyal kepada Bapak karena Bapak punya duit. Itu sama kan seperti Fadly John dan sebagainya sekarang itu. Semuanya menjilat. Fadly John itu loh, bisa mau merubah tulisan sejarah yang katanya 98 tidak ada perkosaan, terus mau masukkan lagi opanya Pak Prabowo menjadi patriot untuk koperasi. Jadi Bapak Koperasi Indonesia mau menggeser namanya Hatta itu kan luar biasa jolimnya. Buat apa itu semua? Terus kemarin dapat penghargaan, kehormatan, bintang, apalagi itu kemarin. Itu nggak pantas, Pak. Jadi kemarin itu, mohon maaf, begitu anak-anak kita demo untuk meluruskan apa-apa yang tidak beres di DPR, tiba-tiba Bapak buat pesta bagi-bagi bintang hadiah kehormatan itu, bintang kehormatan itu ternyata bukan 34, 141 ya kan, ada 15 nama yang tidak layak. Itu Bapak memberikan itu atas nama bangsa dan negara. Kami Pak tidak ikhlas memberikan itu. Kalau Bapak membawa nama bangsa dan negara, kami tidak ikhlas. Itu menjadi penghargaan yang sangat murahan seperti bros kawinan saja gitu Bapak buat. Itu Bapak tarik Pak, Bapak batalkan atau mereka mengembalikan karena mereka tidak pantas. Apa pantasnya mereka? AHY, Bahlil, Fadly John, Dasko, Ahmad Mujani, belum lagi Burhanuddin Abdullah sebagai koruptor. Bapak suka kali kepada koruptor. Bengok-bengok mau berantas koruptor tapi piaraannya koruptor. Sama dengan Danantara waktu dibentuk awal. Bapak manggil Thaksin Wiranata kan dari Thailand. Itu kan Perdana Menteri yang korup, dikejar-kejar nggak pulang-pulang. Kenapa Bapak seperti itu? Perilaku-perilaku ini yang dibaca orang. Jadi kalau sekarang Bapak bilang percaya kepada kepemimpinan Bapak, rakyat Indonesia diminta percaya. 10 bulan ini loh Pak, kami dibuat main kayak jungkat jangkit pikiran kali Bapak buat. Loncat sana, loncat sini.
Sampai sekarang ya Pak, sampai sekarang. Bapak itu menggolkan satu keinginan rakyat yang ditunggu-tunggu selama 10 tahun. Undang-undang perampasan aset koruptor. Dengar ini Pak, undang-undang perampasan aset koruptor. Bapak nggak bisa menggolkan itu. Buat perpu kalau perlu. Kalau perlu semua undang-undang dibatalkan, buat perpu saja kalau kita butuh. Kan Bapak punya hak untuk itu. Ya kan? Kenapa itu nggak Bapak bisa buat? Karena mungkin Bapak memang terikat di dalamnya itu. Repotnya apa? Kalau Bapak dari mulai awal memanggil Taksin, memelihara Burhanuddin Abdullah, saya tidak berharap Bapak sejenis mereka gitu. Artinya sejenis itu ya Bapak punya DNA koruptor juga gitu kan. Ini mohon maaf saya Pak Prabowo, Bapak sebagai presiden yang kami dukung, tapi kami tidak mau kecolongan dengan perilaku Bapak yang berubah atau itu aslinya gitu kan. Karena apa? Kalau ini sampai dibiarkan membawa resiko besar untuk bangsa ini. Bapak ini sekarang masuk masa transformasi untuk persiapan anak muda menggantikan Bapak di 2029. Indonesia ini butuh kelangsungan Pak yang dipimpin anak muda. Bapak kan sudah tua, nanti 78, nggak mungkin lagi sudahlah. Kesehatannya dan sebagainya tidak mumpuni lagi. Jadi Bapak siap-siap untuk menyiapkan saja tongkat estafet. Jangan berharap lagi kalau itu mau dilanjutkan menjadi 2 periode. Ketuaan Pak. Ya. Nah, anggaran DPR ini kawan-kawan yang harus kita selesaikan. Karena apa? Anggaran 9,1 triliun itu, kalau kita compare dengan apa yang pernah disampaikan Krisdayanti, yang waktu itu Pak Mahfud bilang, ya memang pendapatan DPR itu 2 miliar satu bulan. Kalau sekarang saya lihat itu kebutuhannya itu kira-kira apa? Anggaran itu mengcover 1,3 miliar. Kita bandingkan dengan polisi yang 20 juta setahun per kepala, ASN 20 juta per tahun per kepala, TNI 27 juta per tahun per kepala. Apa per bulan maksudnya. Sementara DPR betul 43 kalinya. Apa yang mereka buat sama kita? Mulutnya kotor seperti itu. Ini pemantiknya kan mereka juga. Kuya-kuya, Sahroni, Eko Patrio, itu bajingan-bajingan tengik yang sok sekarang udah kaya itu. Terus kita dihina-hina seperti itu. Ini tidak efektif buat kita bernegara ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus siap-siap tuh. Kalau perlu Bapak berdialog dengan kami. Bapak undang kami ke istana atau ke warung kopi mana, mari kita santai minum kopi. Biar kami kasih masukan Bapak. Kumpulkan Bapak punya menteri, mau amen dan sebagainya itu. Biar kami kasih tahu, karena kami yang di bawah ini yang tahu Pak. Biar saya mewakili, karena apa? TikTok saya Pak, 24 jam, 48 jam, itu sudah ada 2,5 juta viewer yang mengomentari apa yang saya upload di situ tentang Bapak dan kondisi di pemerintahan dan DPR itu. Mari kita ketemu. Biar saya bawa teman 5-10 orang untuk berdialog dengan Bapak. Nggak usah merasa dizolimi atau merasa digurui. Kita tukar pikiran saja. Karena belum tentu juga kami benar, belum tentu juga semua pikiran Bapak benar, ya kan? Mari, karena kita ngurus negara ini Pak, bukan ngurus warung kopi ya. Jadi sekali lagi, Bapak presiden Pak, bukan ngurusin warung kopi ya. Mari kita ketemu kapan kami diundang. Nggak usah mikirin ongkosnya Pak, saya berangkat sendiri ya. Kami tunggu undangan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum.